Mengutip dari laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru saja ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun dan yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker, memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit parah hingga kematian. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan COVID-19 adalah mempunyai wawasan memadai mengenai penyakit tersebut dan cara penyebarannya. WHO menyarankan pada masyarakat untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi COVID-19 dengan cara mencuci tangan, menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, dan tidak menyentuh wajah. Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur, cairan hidung saat bersin, dan batuk. WHO menginformasikan bahwa saat ini belum ada vaksin atau perawatan khusus untuk COVID-19. Namun, telah banyak dilakukan uji klinis untuk mengevaluasi perawatan potensial. Virus COVID-19 menjangkiti orang yang berbeda secara berbeda pula. Menurut WHO, berikut ini gejala umum COVID-19. Yang pertama, demam, kelelahan, batuk kering, sesak nafas dan nyeri, sakit tenggorokan, mual dan pilek. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan isolasi mandiri dan menghubungi petugas medis untuk penanganan dan rujukan. Orang yang demam, batuk, atau kesulitan bernafas harus segera menghubungi dokter dan mendapatkan perawatan medis. Untuk mencegah infeksi dan menekan penularan COVID-19, kamu bisa melakukan beberapa upaya berikut ini. Yang pertama, cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air, atau bersihkan dengan pembersih tangan berbasis alkohol. Kedua, pertahankan jarak minimal 1 meter antara kamu dan orang yang batuk atau bersin. Ketiga, hindari menyentuh wajah. Keempat, tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Kelima, tetap tinggal di rumah bila merasa tidak sehat. Keenam, jangan merokok atau aktivitas lain yang melemahkan paru-paru. Ketujuh, lakukan menjaga jarak secara fisik, hindari perjalanan yang tidak perlu, dan menjauh dari kerumunan. Sejarah virus corona dimulai pada tahun 1965 saat D.A. Tyrrell dan M.L. Bino dari Rumah Sakit Harvard, Inggris mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Kemudian, para peneliti lain mendapatkan virus-virus dengan karakteristik mirip dari orang-orang yang kena flu. Pada akhir tahun 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu antara lain virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, dan virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu jika dilihat dengan mikroskop elektron secara morfologi akan tampak mirip. Kelompok virus tersebut lantas dinamakan virus corona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip mahkota. Kemudian, virus corona resmi diterima sebagai genus baru virus. Virus corona menimbulkan infeksi saluran pernafasan berupa pneumonia pada bayi dan anak. Virus tersebut juga memicu asma pada anak-anak dan orang dewasa serta infeksi saluran pernafasan parah pada orang lanjut usia. Gelombang pertama terjadinya wabah virus corona SARS terjadi pada tahun 2002 sampai 2003 di Cina Selatan. Penyebab sindrom pernapasan akut parah atau SARS adalah virus corona yang berasal dari hewan. Epidemi SARS dilaporkan sedikitnya di 26 negara Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan virus corona SARS atau SARS-CoV yang diidentifikasi pada 2003 diyakini berasal dari hewan. Sumbernya diperkirakan dari kelelawar yang menular keluar, lantas menginfeksi manusia pertama kali di Provinsi Guangdong, Cina pada tahun 2002. Penularan virus SARS dari manusia ke manusia lain melalui percikan cairan bersin dan batuk serta tinja. Setelah dilakukan penerapan pengendalian infeksi yang tepat, akhirnya wabah SARS mereda. Gelombang wabah virus corona berikutnya adalah sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS.
Penyakit yang disebabkan virus MERS-CoV ini diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Sumber virus ini adalah unta. Belum dipastikan rute penularan dari unta ke manusia. Yang pasti, wabah terjadi akibat penularan dari manusia ke manusia di fasilitas kesehatan. Sejak September 2012, ada 27 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika yang melaporkan kasus MERS. Meski wabah sudah berhenti, kasus MERS masih terus terjadi hingga saat ini. Wabah terbaru virus corona terjadi sejak akhir tahun 2019 bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus diduga bersumber dari kelelawar yang menular ke hewan lain, belum melompat ke manusia. Sebagaimana infeksi virus corona lain, tampilan klinisnya dari tanpa gejala, gangguan pernapasan ringan, pneumonia, sampai gangguan pernapasan parah, gagal ginjal, hingga kematian. Penularannya juga lewat percikan cairan dari bersin dan batuk. Masa inkubasi sekitar 2-14 hari. Rata-rata gejala tampak pada hari kelima. Namun berbeda dengan SARS dan MERS yang menular saat penyakit mulai parah. Pada COVID-19, orang sudah bisa menularkan pada 3 hari pertama kena virus. Akibatnya, laju penularan COVID-19 sangat tinggi. Pengendalian wabah sangat tergantung pada kewaspadaan, kesigapan, dan kesiapan infrastruktur kesehatan sejak dari manajemen pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan upaya kesehatan masyarakat hingga ke fasilitas dan tenaga kesehatan dalam merawat penderita. Kita juga harus melakukan tugas utama sebagai manusia, yakni mencegah keseimbangan alam dengan mengonsumsi segala sesuatu secukupnya, makan hanya yang benar-benar aman dan sehat. Dengan demikian, bisa mengurangi kemungkinan lompatan virus dari hewan liar ke manusia.